Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Hamim yang menanyakan, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa merokok itu haram. Bagaimana apabila setelah di kasusnya dia tidak merokok, maka tidak bisa berpikir, tidak bisa makan, dan kurang bersemangat dalam bekerja? Ada pengganti rokok itu lebih efektif, yaitu kopi. Ya, kopi itu banyak tuh dijelaskan di medsos, ya kan. 10 manfaat kopi, ya, yang tidak manfaatnya hanya satu saja kalau berlebihan, gitu kan. Jadi kopi itu bisa memberikan pencerahan. Kopi dan teh, apa bedanya kopi dengan teh? Kalau teh itu bisa berpikir enak begitu, cepat begitu. Kalau kopi bisa berpikir cepat dan berpikir dalam begitu kan. Dan tentu saja lebih mendukung stamina itu kopi, ya kan. Dibandingkan dengan rokok tentu saja manfaatnya ya kopi gitu. Jadi rokok itu tentu lebih banyak mudaratnya. Kopi lebih banyak manfaatnya. Saya menyarankan untuk mengganti rokok dengan kopi. Kalau tidak bisa, ya merokok dan ngopi gitu. Kalau itu boleh, masih bisa merokok ya tapi ngopi gitu. Itu kan pelan-pelan merokoknya dikurangi, ya kopinya terus begitu. Akhirnya ya diganti merokok itu dengan ngopi itu kan. Ngopi itu halal, merokok itu tentu karena madarat. Setiap yang madarat tentu tidak dihalalkan, ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rijal Harun yang menanyakan, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum trading forex online adalah mubah dan haram. Bagaimana apabila seorang terjun ke dunia tersebut namun tidak bisa meninggalkannya karena merasa nafkahnya dari situ? Ya, ini kan muamalah, ya, termasuk akad jual beli. Pada dasarnya itu boleh, kecuali ada hal-hal yang sebab diharamkannya karena mudarat apa saja. MUI sudah memfatwakan pada dasarnya jual beli forex itu sama saja dengan jual beli valuta kan, tunai. Asal yaitu tentu pertama barangnya forexnya ada begitu kan, bukan yang satu ada yang satu tidak ada, itu dua-duanya ada. Yang kedua itu tunai spot disebutnya. Jadi dan takobud itu ya harus harga ya tunai spot hari ini Saat itu. saat itu ya bisa saja jual belinya itu yang sejenis gitu, valuta yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, atau rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, bisa saja. Nah, itu harus tunai dan harus sama gitu kan. Bagaimana kalau beda valuta? Boleh, tapi harus sesuai dengan kurs hari itu. Kurs hari itu rupiah berapa, rupiah ke dolar berapa, ya harus itu begitu. Karena ada jeda, ya dibolehkan hanya dalam 2 hari itu. Lewat 2 hari itu masih terhitung perubahan ya harga tunai begitu kan. Itu dalam hitungan para ahli keuangan, ya kan. Jadi dan tidak melakukan berspekulasi. Jadi harus jelas harganya ini hari ini, kalau hari besok berapa, itu kan begitu. Tidak boleh ya yang hari ini dibayar hari besok, itu tidak boleh. Jadi harus tunai takobud. Jadi ya saling menyerahkan barangnya. Berarti kalau takobud itu yadan biyadin, itu istilahnya bisi'ri yaumihi, dengan harga hari ini, yaitu spot istilahnya. Ya tidak ada tempat untuk spekulasi karena jelas kan. Manipulasi juga riba, ya kan. Kalau riba, kalau sama jenis
valuta dilebihkan, nah itu riba di situ, ya kan. Kalau beda, ya boleh, ya rupiah dengan dolar, karena beda jenisnya boleh beda, ya kan. Tapi harus tunai, begitu kan. Kalau tidak tunai itu adalah riba penangguhan, begitu. Nah itu. Jadi boleh ya, tapi dengan beberapa catatan tadi, persyaratan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Cece yang menanyakan terkait bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh berkah dan bulan saatnya untuk membersihkan hati. Namun saya memiliki kekecewaan yang sangat berat, sakit hati dan susah untuk dilupakan. Ya. Bagaimana saya mengikhlaskan hal tersebut? Ya, pemilik hati itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibolak-balik, ya, haluskan juga Allah, ya. Tuh, jadi tentu hati yang mulia itu hati yang memberi, bukan hati yang meminta, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hati yang memberi maaf, memberi doa. Orang itu sudah mengecewakan tapi kita maafkan tanpa kita diminta. Dan kita doakan. Nah, itu hati yang mulia, memberi, begitu. Dan memberi itu akan mendapatkan hal yang surplus, ya kan. Hati makin legowo, begitu. Jadi justru kalau ada perasaan seperti itu segera istighfar pada Allah, segera doakan yang bersangkutan. Begitu. Walaupun berat ya, berat bagi sebagian orangnya. Justru berat itu al ajru ala qadri al masyaqqah. Pahala itu setingkat dengan beratnya itu kan. Itu. Jadi insya Allah akan menjadi hal yang sangat baik, ya, apalagi di bulan Ramadan, ya kan, memaafkan orang itu tanpa mereka meminta. Itu adalah tentu saja jalan untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu, ya. Jadi insya Allah ini momentum yang bagus. Bahkan kalau ada orang itu ini ada perhitungan, baik perhitungan materi maupun perhitungan non materi, nah dibebaskan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Perhitungan materi, ini ada orang itu pernah minjem atau apa begitu nggak jelas, ya kan, pernah ya udah, iya kan, bisa dibebaskan saja, atau tidak dibebaskan, diniatkan itu sebagai dain, pinjaman dia, udah saya pinjamkan saja ke dia. Beda pahalanya kalau pinjaman itu, meminjamkan itu 18, ya kan. Kalau menyedekahkan kan hanya 10. Lebih besar meminjamkan. Ini agak gede nih, kalau dibebaskan ya udah, niatkan saja utang dia itu atau apa, ya, sebagai pinjaman begitu. Kalau pinjaman kan itu. Nah, itu untuk ya membebaskan kaitan hati ini. Itu ya insya Allah pilihan-pilihan yang mana yang lebih berkah manfaat bagi kita, begitu kan. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Sulaiman yang menanyakan, bagaimana hukumnya dan apa yang harus dilakukan ketika dulu pernah tidak puasa, ya, tapi lupa berapa lama, ya, karena sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, itu kan jelas dainullah, hutang pada Allah. Tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat, ya, kewajiban itu kan harus ditunaikan, ya kan. Bukan Allah yang memerlukan, tapi ya kita yang memerlukan. Ya, Allah itu ya mewajibkan. Jadi kewajiban kepada sesama manusia itu kan utang juga kalau belum ditunaikan, ya kan. Kewajiban kepada Allah itu utang juga. Nah, fadainullahi ahaqqu bil wafa. Utang kepada Allah itu lebih harus diutamakan untuk dibayar, gitu. Nah, sekarang baru ingat, baru sadar, waduh, ya kan. Apa ini puasa? Nah, puasa ini kan tidak ada qadanya kan, tapi harus fa'iddatum min ayyamin ukhra, ya kan.
Itu pun bagi yang uzur, yaitu faman kana maridon au ala safarin, ya kan. Dia sakit, dan sakit yang memang sewajarnya dia tidak puasa, ya kan. Sakit yang bisa menambah atau memperlama sakitnya kalau puasa, ya kan. Nah, itu. Yang kedua, dalam perjalanan yang ya cukup jauh, ya kan. Sehingga kalau puasa itu ada kemudaratan, itu boleh. Ya, itu hanya 2 saja. Selebihnya itu tentu saja tidak qadha, ya kan, tapi harus dibayar, ya kan. Walaupun Allah itu dalam tanda kutip marah siapa yang membatalkan puasa bi ghairi udhrin, tanpa uzur, yaitu 2 tadi, ya kan, maka lam yaqdihi siyamud dahri, begitu. Tidak bisa membayarnya walaupun dia puasa setahun. Masya Allah. Yo, itu kan Berat. Tapi ya Allah Maha Pengampun, ya kan. Tentu saja niat ya hambanya ini ya mau tobat, bagaimana lagi, ya udah tobat, tentu saja istighfar, sholat tobat, ya kan, istighfar, sholat tobat, lalu ya puasanya dengan puasa sunat. Nah, sebagaimana fatwa ulama mereka yang tinggal sholat, entah berapa tuh, sholat Jumat misalnya, udah lama, nggak ingat lagi berapa, bagaimana itu kan, ya kan tidak bisa diqadha seperti itu kan. Itu ya udah sholat sunat saja diperbanyak. Itu ada fatwa demikian. Jadi bisa dihiaskan, ya selain tadi tobat, ya istighfar perbanyak, lah juga tunaikan saum sunat, ya sebisanya, begitu insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, amin ya Allah ya mu'minin wal mu'minat, amin ya Allah ya Rabbal al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa na'mala salihan Allah wa aslih lana fi dawatina fi auladina wa fi dinina wa fi sihatina wa afiatina wa sabrina wa afatina ya rabbal alamin wa iffatina ya rabbal alamin wa iffatina ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi siyamina wa salatina wa tilawatina wa tasadduqana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.